sepenuh hati, dengan mereka menerima firman itu dengan sepenuh hati, artinya dengan segala kemampuannya, dengan segala pikirannya mereka menerima firman Tuhan itu. Jadi tidak asal-asalan hanya mengikuti aja gini ribut-ribut, tapi betul-betul mendengarkan dengan tekun, mendengarkan dengan tulus. Itulah orang yang memang sudah benar dikuasai oleh firman Tuhan. Dan itulah yang dinyatakan bahwa benar mereka telah ikut di dalam mendengarkan berita Injil itu. Mereka mendengarkan dengan bulat hati. Jadi sama dengan anak-anak kami, anak-anak putra sayang, jika kita mau dikuasai oleh Tuhan ketika kita beribadah, kita mendengarkan berita firman Tuhan, jangan asal mendengar atau jangan ribut untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi harus bulat. Iya, bulat hati, artinya serius mendengarkan. Jadi bukan hanya serius mendengarkan, tapi dicoba diresapi di dalam hatinya. Oh, apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini? Apa yang mau saya lakukan dengan firman Tuhan ini? Itulah kuasa Tuhan di dalam firman Tuhan. Nanti akan kita digerakkan. Digerakkan untuk apa? Itu tadi, boleh membantu, menolong orang, boleh hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, seperti Filipus yang menjadi berkat bagi orang. Apa tadi? Kuasanya yang luar biasa. Dia mampu mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang dirasuki. Maka keluarlah, berteriak-teriaklah, roh-roh jahat itu keluar dari tubuh orang yang dirasukinya. Kenapa dia berteriak-teriak? Karena apa? Karena firman Tuhan yang diperdengarkan, karena firman Tuhan yang berkuasa itu, karena roh-roh jahat tidak akan tahan dengan firman Tuhan. Roh-roh jahat tidak akan tahan. Mereka akan berteriak-teriak keluar dan akan meninggalkan tempat itu. Jadi siapa yang mendengarkan firman Tuhan, siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan hidup di situ, sekali lagi, jika ada di situ roh-roh jahat yang mau masuk ke dalam pikiran kita, kalau masuk dalam hati kita, masuk dalam diri kita, berarti firman Tuhan yang kita dengarkan itu akan mengusir roh-roh jahat itu. Itu akan keluar. Jika kamu nanti di rumah, dimanapun itu, kau merasa kayaknya ada sesuatu yang tidak benar ini, ada sesuatu yang mengganggu aku, seolah-olah saya takut ini, saya berdesir-desir bulu saya nih, atau takut melakukan sesuatu. Lalu ingat, ini firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan itu ketika diberitakan kita hidupi, ingat, roh-roh jahat akan keluar dari kehidupan kita. Dia akan tahan. Jadi kalau firman Tuhan berada dalam kehidupan kita, maka roh-roh jahat itu yang menyesatkan orang, yang membawa orang menderita, itu akan keluar dari kita, keluar dari kehidupan kita, keluar dari keluarga kita. Maka penuh sukacita kehidupan kita, penuh kedamaian hati kita, berdamai, bergembira. Karena apa? Karena firman Tuhan telah bersemayam dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sudah berada di dalam pikiran kita. Firman Tuhan sudah berada di hati kita. Maka kita akan bersukacita dan berdamai dalam kehidupan ini. Itulah anak-anakku, bagaimana kuasa firman Tuhan itu. Dan yang berikutnya apa dikatakan tadi? Orang lumpuh orang yang nggak bisa berjalan atau udah timpang perjalanannya, mereka disembuhkan. Mereka disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Iya, Filipus hanya perantara. Yang menyembuhkan itu siapa? Tuhan. Dengan firman-Nya, kuasanya yang diberitakan oleh Filipus itu. Maka Filipus diberi kuasa, diberi berkat, bagaimana supaya orang merasakan, oh, bisa menyembuhkan penyakit. Jadi rupanya itulah kuasa firman Tuhan itu sangat-sangat berkuasa, bahkan menyembuhkan penyakit. Siapa yang berpenyakit di sini? Yang ada sakitnya sekarang. Yang pernah sakit siapa? Semua kan? Semua pernah sakit kan? Nah, waktu sakit itu kalian berdoa ya? Berdoa dan disembuhkan. Disembuhkan. Iya, jadi
adik-adik, semua kita pernah sakit. Amang pun pernah sakit. Dan banyak faktor yang bikin kita sakit. Jadi sepanjang perjalanan hidup kita ini, kita akan banyak mengalami sakit penyakit. Tapi percayalah, jika sakit penyakit itu terjadi dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus tabah. Dan samping tabah, jangan bersungut-sungut, jangan merengek-rengek, tetapi tetaplah berdoa. Jadi kita berdoa kepada Tuhan. Dengan di samping berdoa itu, kita turut kepada apa yang dikatakan oleh bapak atau mama atau abang dan saudara kita, yang mungkin disuruhnya kita memakan obat atau disuruhnya kita untuk tidur dan istirahat. Lakukanlah, lakukan itu. Karena demikianlah orang yang berdoa itu dan mau melakukan sesuai dengan anjuran dokter, maka kuasa Tuhan itu akan bekerja di atas obat yang kita makan, dan dengan kita dimampukan untuk berkuasa atas tubuh kita sehingga kita bangkit dari kehidupan kita. Tubuh kita akan bisa melawan penyakitnya itu. Maka diberkati juga obat yang kita makan, makanan yang kita makan, maka kita akan menjadi sembuh. Itulah yang dilakukan oleh si Filipus tadi. Dengan berkat dia, orang mendapat kesembuhan. Anak-anakku sekalian, anak-anak sekolah minggu semua juga boleh sembuh dari segala penyakitnya. Karena apa? Dia mau berdoa dan Tuhan mau mendengar doamu. Dan pasti Tuhan akan memberikan kesehatan. Diberkati nanti makananmu, diberkati pelayanan orang tuamu, pengasuhanmu, maka kamu akan mendapat kesembuhan di dalam kehidupan ini. Maka ketika pikiran kita sudah ditenangkan dengan firman Tuhan, tubuh kita sudah dikuatkan, dan segala kebutuhan kita telah disediakan, itulah Injil. Itulah yang diberitakan oleh Filipus. Dan itulah yang menjadi apa katanya di ayat 8 tadi, maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Jadi ketika firman Tuhan itu telah didengarkan dan bekerja, pasti mendatangkan sukacita, pasti akan mendatangkan kebaikan. Jadi kehidupan yang hidup di dalam firman Tuhan, anak-anakku sekolah minggu yang hidup di dalam firman Tuhan, pasti bersukacita di dalam kehidupannya. Dia bersukacita karena dia berhasil, karena dia menjadi pintar, karena dia menjadi kuat, dia menjadi berani di dalam kehidupan ini. Itulah orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bukan hanya itu, bukan bergembira untuk dirinya, tapi apa? Dia akan mendatangkan kegembiraan jika dia ada di sana. Jadi kamu di tengah-tengah keluargamu, kamu menjadi kebanggaan, kamu menjadi bisa membawa kegembiraan, sukacita di tengah-tengah keluargamu. Jadi jangan ada anak-anak di tempat-tempat persekutuannya, di tempat-tempat kawan-kawannya ada seperti ini. Ada seperti ini. Jika dia datang, orang bilang begini, resek nanti, tak bisa ikut itu. Jangan dekat-dekat dengan itu, karena sering ngomong-ngomong itu, mengomong-ngomongi orang lain, resek itu. Karena seringkali dia mengganggu kalau duduk, tidak tenang. Tak usah ikut seperti itu. Jadi kalau seperti itu kehidupan anak sekolah minggu, itu tidak baik. Itu tidak baik. Bahkan tidak mendengarkan firman Tuhan, dan kuasa firman Tuhan tidak bekerja dalam hidupnya. Tetapi anak-anak sekolah minggu yang mendatangkan sukacita itu ialah dia akan dirindukan. Belum datang kawan kita, karena itu ada kawan yang baik, dia bisa nanti menolong kita. Belum datang dia, jadi dinanti-nantikan. Jadi dimanapun dia akan membawa kegembiraan, dia akan membawa sukacita kepada kawannya. Karena apa? Itu tadi firman Tuhan yang ada dalam pikirannya, firman Tuhan yang ada dalam hatinya, dalam jiwanya. Dia akan menjadi berkat, dia menjadi sukacita bagi dirinya, bersukacita bagi orang tuanya. Jadi jangan ada yang nangis orang tuanya karena sulitnya anak-anak yang untuk diperintah atau dinasehati, hanya main gadget aja, hanya main-main aja ya. Jangan ada anak sekolah minggu yang seperti itu. Yang mendengarkan firman Tuhan, dia harus membawa kegembiraan bagi orang tuanya, bagi saudara-saudaranya. Jadi karena dia adalah penurut, karena dia adalah baik, karena dia selalu hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, menjadi anak yang membawa sukacita, anak yang berani, karena firman Tuhan bekerja
di dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami bahwa di dalam kuasa firman Tuhan akan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Itu yang mengusir roh-roh jahat dari pikiran kami, dari kehidupan kami, dan memberikan damai sejahtera yang dari Tuhan. Itu juga yang menyembuhkan kami jika kami sakit, karena kuasa firman Tuhan juga berbuat untuk menyembuhkan segala penyakit kami. Firman Tuhan juga yang membantu kami untuk mampu melakukan yang terbaik, sehingga kehadiran kami, perbuatan kami, persekutuan kami adalah mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu sekolah minggu ini ya Tuhan, anak-anak yang penuh sukacita, anak-anak yang baik, anak-anak yang membanggakan, dan mereka juga adalah bahagian dari berkat Tuhan untuk kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, dan kepada lingkungannya. Engkau berkati juga para guru-guru sekolah minggu untuk membimbing anak-anak-Mu ini untuk senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.